Pertanyaan dari TikTok kembali, dari Fajar Nur Aini. Dok, tolong bahas tentang CAPD. Cairan yang keluar balance negatif. Biar seimbang gimana ya dok? Dan kadang kepala agak pusing dan badan dingin kalau habis ganti cairan. CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. CAPD adalah salah satu metode dialisis peritoneal yang dilakukan secara mandiri oleh pasien dengan gagal ginjal kronis. Gejala seperti pusing dan badan terasa dingin setelah pergantian cairan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perubahan volume cairan dalam tubuh. Selama proses CAPD terjadi pertukaran cairan antara rongga peritoneum dan tubuh. Jika terlalu banyak cairan dikeluarkan atau ada ketidakseimbangan elektrolit, ini bisa menyebabkan hipotensi yang memicu pusing dan rasa dingin. Yang kedua adalah efek osmotik dari cairan dialisis. Cairan dialisis mengandung glukosa yang dapat menarik cairan dari tubuh ke dalam rongga peritoneum. Jika perbedaan osmolaritas terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan perubahan tekanan darah yang memicu pusing, ya. Kemungkinan yang ketiga adalah faktor infeksi atau peritonitis, infeksi pada peritoneum, ya. Kalau ibu merasa lemas berlebihan, menggigil, atau ada nyeri perut, nah kemungkinan ada infeksi atau ada peritonitis, ya. Perlu diperiksa tanda-tanda infeksi seperti cairan dialisis yang keruh atau nyeri saat infus cairan. Kemungkinan keempat adalah gangguan elektrolit, ya. CAPD bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti hiponatremia atau hipokalemia yang dapat menimbulkan gejala pusing dan badan terasa dingin. Kemungkinan selanjutnya adalah efek suhu cairan dialisis. Jika cairan dialisis yang digunakan terlalu dingin, itu bisa menyebabkan sensasi dingin pada tubuh. Lalu bisa juga karena hipoglikemia atau hipotensi post-dialisis. Pada beberapa pasien, CAPD bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah atau tekanan darah. Yang ini bisa memicu pusing dan rasa dingin. Saran saya untuk ibu, agar CAPD-nya berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pastikan cairan dialisis pada suhu yang tepat. Ya, sebelum digunakan, cairan CAPD-nya sebaiknya disimpan di suhu ruangan atau sedikit dihangatkan agar tidak terlalu dingin saat masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, perhatikan volume cairan yang masuk dan yang keluar. Jika merasa terlalu lemas setelah CAPD, coba lihat apakah ada perbedaan signifikan antara cairan yang masuk dan yang keluar. Kalau terlalu banyak cairan yang keluar, itu bisa menyebabkan dehidrasi dan hipotensi, ya. Nah, yang ketiga, perhatikan gejala infeksi. Jika pusing disertai demam, nyeri perut, atau cairan dialisisnya terlihat keruh, segeralah periksakan ke dokter karena bisa jadi itu tanda peritonitis, ya. Kemudian cek tekanan darah sebelum dan sesudah CAPD. Biasakan ini ya, jika sering merasa pusing, coba cek tekanan darah sebelum dan setelah pergantian cairan. Jika tekanan darah terlalu rendah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter KGH-nya untuk penyesuaian terapi. Kemudian jaga asupan nutrisi dan elektrolit. Pastikan asupan makanan cukup untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Jika sering merasa pusing, periksa kadar natrium dan kalium dalam darahnya. Dan jangan lupa lakukan pergantian cairan dengan posisi yang nyaman ya. Coba lakukan pergantian cairan dalam posisi yang nyaman dan tidak tergesa-gesa untuk menghindari perubahan tekanan darah yang terlalu mendadak. Jika gejala masih berlanjut atau semakin parah, sebaiknya ibu berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter KGH-nya untuk evaluasi lebih lanjut. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.